Ketika kita tahu pola kehidupan kerajaan, kamu adalah terang, kamu adalah garam, maka lihat, cara lihat kita berbeda. Kenapa? Karena pola ibadah tidak sama dengan pola kerajaan. Itu yang terjadi. Makanya apa yang harus terjadi dalam gereja? Jangan terjebak dengan pola ibadah. Kalau di tempat ini ada orang berdosa, dia berani berdiri dan mengaku, itu yang harus terjadi. Jangan ada di sini orang yang hidup dalam dosa. Ada orang dunia masuk ke dalam gereja. Ingat ya dulu ya, saya pernah bilang di sini, ada orang dunia tersesat dalam gereja, dan itu banyak. Tetap aja berpuluh-puluh tahun tetap jadi orang dunia yang ke gereja. Kenapa? Karena mereka hidup dengan pola ibadah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis hidup orang-orang dunia. Jumat mulai rapi-rapi, Sabtu lebih rapi, Minggu ketemu Tuhan. Karena memang pola ibadah, bukan pola kerajaan. Pola kerajaan nggak begitu. Nggak memisahkan antara ibadah kepada Tuhan dan kehidupan sehari-hari. Pola ibadah itu membuat kita terpisah antara kehidupan ketika kita pelayanan dengan di dunia luar. Hidup dalam kerajaan membuat kita tidak hidup dengan benteng-benteng, tidak pakai topeng-topeng. Kita nggak menyembunyikan diri. Tapi pola ibadah itu yang membuat kita takut ketemu Tuhan. Kita harus tutup seperti Adam dan Hawa. Harus cari daun menutupi auratnya supaya nggak kelihatan. Itu pola ibadah. Tapi hidup dalam kerajaan, setiap orang keluar di tempat persembunyian. Seperti perempuan Samaria, ketika ketemu dengan Tuhan, yang tadinya dia seorang yang bersembunyi, yang tadinya dia tidak berani menyatakan diri karena dia dikucilkan dan memang dosanya banyak. Ketemu dengan Tuhan, dia langsung berlari, ketemu dengan orang banyak dan berkata, aku tak ketemu dengan Mesias. Dan kota Samaria langsung mengejar ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, lihat, tuaian banyak, pekerja sedikit. Yang Yesus ajarkan berbeda dengan orang-orang Farisi ajarkan. Gereja nggak boleh belok dalam perkara ini. Karena ini menyebabkan ahli Taurat baru, generasi baru. Yang ahli mimbar, ahli di panggung, tapi dalam kehidupan gak sesuai. Orang Kristen natural harus muncul di tempat ini. Natural, biasa. Gak berbeda antara panggung dengan bukan panggung, antara gedung dengan bukan gedung. Natural. Kekristenan natural adalah kekristenan di mana setiap kita hidup dengan pola kerajaan. Bukan pola ibadah yang melahirkan ahli panggung, ahli main musik, ahli menjadi worship leader, ahli menjadi pengkhotbah. Itu doang. Tapi hidupnya nggak sesuai. Itu yang Tuhan mau. Tetapi dengar baik-baik, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Ini nasihatnya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah pengajaranmu. 1 Timotius 4 ayat yang 16 berkata begini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Satu perintah yang penting dari seorang rasul kepada anak rohaninya, awasi dirimu sendiri. Itu berbicara, jangan sampai kehidupanmu di depan mulutmu kepanjangan, tapi badanmu, tubuhmu, hidupmu di belakang. Di depan kamu kelihatannya keren dan mewah sekali, tetapi sebenarnya hidupmu tidak semewah itu. Awasi dirimu, awasi pengajaranmu. 2 poin ini menentukan sekali. Awasi dirimu.
dan awasi pengajaran